Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'millah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama, perkenalkan, nama saya Ramadan Dwi Saputra. Saya dari kelas 4E PAI. Saya ingin menjawab soal-soal ujian dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki MPD. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang pengertian filsafat pendidikan Islam dan pengaruhnya terhadap praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren. Filsafat pendidikan Islam adalah kajian tentang prinsip, nilai, dan konsep pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam, baik dari Al-Quran, hadis, maupun pemikiran para ulama. Filsafat ini tidak hanya mengatur tentang tujuan pendidikan, tetapi juga metode kurikulum dan diproses pembelajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengaruh filsafat pendidikan Islam dalam praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren itu sangat nyata. Beberapa contohnya adalah di pesantren Salafiyah, pembelajaran kitab kuning menggunakan metode bandongan, sorogan yang menekankan aspek pemahaman mendalam terhadap teks-teks Islam yang klasik. Dan yang kedua, di madrasah modern, pendidikan Islam diterapkan dengan mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu-ilmu umum seperti ilmu IPA, matematika, dan ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga siswa memiliki wawasan yang luas tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Dan lanjut, saya akan menjawab soal yang kedua tentang perbandingan filsafat Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat itu memiliki perbedaan yang mendasar. Yang pertama, filsafat pendidikan Islam itu berlandaskan dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, serta menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih berorientasi pada rasionalisme dan empirisme, dengan menerbitkan ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Apa sih kelebihan filsafat pendidikan Islam? Filsafat pendidikan Islam itu yang pertama dapat membentuk manusia berakhlak dan beriman. Yang kedua, memandang pendidikan sebagai ibadah dan tanggung jawab moral. Kelebihan filsafat pendidikan Barat itu dengan metode ilmiahnya yang lebih sistematis dan lebih berkembang dalam aspek teknologi dan inovasi. Namun filsafat pendidikan Islam kadang kurang sistematis gitu dalam pendekatan ilmiah. Sementara filsafat pendidikan Barat sering mengabaikan aspek-aspek spiritualisme. Dan itu mungkin cukup untuk jawaban yang nomor 2. Saya ingin menjawab soal yang ketiga, yaitu tentang kerangka kerja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi beberapa elemen utama, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan untuk membentuk insan yang kamil, yang beriman dan berilmu. Yang kedua, kurikulum itu untuk mengintegrasi ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran seperti talaqi, diskusi, dan eksperimen. Dan yang keempat, peran guru. Peran guru itu sangat penting untuk sebagai murabbi, pembimbing moral dan intelektual. Kerangka ini sangat penting untuk pengembangan kurikulum pendidikan Islam agar tetap relevan di dunia modern. Dan itu mungkin cukup untuk menjawab persoalan yang ketiga. Lanjut ke soal yang keempat tentang modernisasi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan. Di era modern, lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan seperti yang pertama, globalisasi yang membawa budaya asing. Yang kedua, kemajuan teknologi yang menuntut pembelajaran berbasis digital. Yang ketiga, yaitu persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Apa sih solusi berdasarkan filsafat pendidikan Islam? Solusinya adalah integrasi teknologi seperti pemanfaatan e-learning dan media digital. Mungkin itu cukup untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4. Sekarang saya ingin menjawab soal kelima, yaitu tentang urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam untuk membentuk karakter siswa. Filsafat pendidikan Islam berperan penting dalam pembentukan karakter siswa dengan menanamkan nilai-nilai seperti akhlak, moral, dan spiritualitas dalam pendidikan Islam. Yang pertama, urgensi. Pendidikan Islam bukan hanya tentang akademik, tetapi juga pembentukan manusia yang berakhlak. Yang kedua, yaitu fungsi. Dengan mewujudkan individu yang memiliki keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Apa sih dampaknya dalam masyarakat?
Dampaknya yaitu seperti siswa yang dibentuk dengan filsafat pendidikan Islam akan mampu menjadi individu yang berperan positif dalam masyarakat. Dan yang kedua, dapat mengurangi masalah sosial seperti korupsi, ketidakjujuran, dan dekadensi moral. Mungkin itu cukup untuk menjawab pertanyaan soal ke-5. Dan lanjut menjawab soal ke-6, yaitu soalnya pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam studi filsafat pendidikan Islam adalah: yang pertama, pendekatan teologis. Dengan pendidikan Islam didekatkan pada wahyu dan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, ada pendekatan filosofis, yaitu menggunakan pemikiran yang kritis untuk memahami konsep-konsep pendidikan dalam Islam. Dan yang ketiga, yaitu ada pendekatan historis, dengan menganalisis sejarah pendidikan Islam dari masa Rasulullah hingga masa kini. Pendekatan yang paling efektif adalah kombinasi dari ketiganya, karena memungkinkan kajian lebih mendalam dan aplikatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Dan lanjut menjawab pertanyaan yang ketujuh, yaitu rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam Islam. Rancangan program pendidikan Islam harus didasarkan pada hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal, beragama. Komponen utama yang harus ada dalam program pendidikan Islam adalah: yang pertama, tauhid sebagai dasar pendidikan dengan menanamkan ilmu keimanan yang kuat. Yang kedua, keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu-ilmu dunia, agar siswa siap untuk menghadapi kehidupan modern atau kehidupan di luar sana. Yang ketiga, ada pendidikan karakter dan akhlak, membentuk insan yang berbudi pekerti luhur. Dan yang kelima, metode pembelajaran yang inovatif seperti menggunakan teknologi dan metode yang relevan. Dan saya ingin lanjut menjawab soal yang terakhir, soal yang ke-8, yaitu tentang peran filsafat pendidikan Islam dalam demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan menekankan bahwa semua orang itu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Filsafat pendidikan Islam mendukung sistem pendidikan yang inklusif dan adil dengan prinsip yang pertama, yaitu egalitarianisme dalam pendidikan. Setiap individu itu berhak mendapatkan ilmu tanpa membedakan status sosial. Yang kedua, yaitu pendidikan berbasis nilai-nilai Islam dengan membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Contoh implementasi itu seperti pendidikan gratis untuk kaum duafa di pesantren. Yang kedua, program beasiswa bagi santri-santri yang berprestasi. Dan yang ketiga, pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif untuk semua golongan. Mungkin itu jawaban saya untuk ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan Islam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.